Selamat malam Bapak pengasuh mata kuliah, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Yakubus Umburobaka, NIM 16 340 300 50. NIM kelas A reguler sore semester 9, mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil review saya dari tugas buku ke-11 mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial yang berjudul Perjalanan Sosial dan Masalah Kepercayaan. Yang pertama, semua perjalanan intelektual memiliki awalnya yang khusus. Yang ini dimulai suatu malam setelah hari yang melelahkan di Moskow 5 tahun lalu. Pada November 1990, saya diundang oleh Kementerian Luar Negeri Swedia untuk berbicara di Kedutaan Besar Swedia di ibu kota Rusia. Presiden Boris segera hadir untuk melakukan kunjungan kenegaraan pertama ke Swedia, dan rombongan sipilnya, pelayanan, dan politisi sangat ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Swedia masyarakat. Ada banyak masalah yang mereka cari pencerahan. Menurut pejabat luar negeri yang menghubungkan, dan apa mereka ingin dari saya adalah ceramah yang membahas bagaimana negara kesejahteraan Swedia berhasil dan cara kami mengontrol negara Swedia. Kedengaran menarik. Saya menerima undangan itu dengan sigap. Saya harus menambahkan bahwa saya tidak nyata pengalaman pribadi Rusia dan kontak supaya dengan bahasa Swedia yang luas dan komunitas penelitian internasional terkonsentrasi di Eropa Timur, bahkan lebih terbatas daripada sekarang. Perangkap sosial dan masalah kepercayaan. Salah satu orang yang suka ajak bicara memperkenalkan dirinya sebagai pejabat tingkat ketiga di administratif perpajakan Rusia. Dia memberitahu saya bahwa dia di luar biasa tertarik pada Swedia dan administrasi negara Swedia. Untuk yang sangat khusus alasan dia telah menghubungi rekan-rekannya Dewan Pajak Nasional, dan mereka memberitahunya sesuatu yang sangat mengejutkannya. Mustahil bahwa Dewan Pajak Nasional Swedia mengumpulkan 98,7% dari apa yang mereka tagihkan kepada pembayaran pajak Swedia. Mungkinkah ini mungkin? Dia bertanya-tanya. Atau apakah mereka menarik kakinya? Dia bertanya-tanya karena pajakan dan Rusia, masalah administratif yang paling mendesak saat itu adalah mereka bisa tidak memungut lebih dari sekitar 24% dari total pajak yang harus dibayar, dan Rusia warga negara menurut SPT mereka. Paling tidak, sebagian besar dibayangkan akan kembali dalam bentuk tunjangan anak, pensiun hari itu, kesehatan, keperawatan, sekolah umum, gaji profesor ilmu politik, dan lain tujuan kepentingan umum untuk umum dan individu. Berdasarkan penelitian tersebut, penerimaan kebutuhan untuk membayar pajak tidak bisa
semata-mata didasarkan tentang paksaan atau ancaman audit, seperti alat paksaan dan kontrol akan menjadi terlalu luas dan mahal. Negara-negara ini seharusnya mengembangkan sistem asuransi sosial dan layanan sosial yang agak mirip, tetapi keduanya belum pernah. Sebaliknya, kebijakan publik nasional di bidang tersebut begitu kritis. Kesejahteraan sipil telah berkembang sangat berbeda. Sebuah batalion negara kesejahteraan internasional dan penelitian kebijakan sosial telah mengabdikan diri luar biasa upaya sejak tahun 1970 untuk menggambarkan dan mencoba menjelaskan perbedaan tersebut. Para peneliti di negara-negara terutama menekankan pada simbolis antara serikat yang kuat dan Partai Sosial Demokrat punya perbedaan, menambah campur keberadaan lembaga politik tentu yang tidak bisa disukai dimulainya kebijakan kesejahteraan umum. Tetapi setelah percakapan panjang yang di Moskow, menjadi jelas bagi saya bahwa kami yang terlibat dalam hal ini penelitian telah gagal untuk melihat bagaimana penting dari teka-teki di dalam gedung dari negara kesejahteraan. Logika jebakan sosial. Psikologi John Platt menemukan konsep jebakan sosial, metafora yang ia ciptakan dalam sebuah makalah yang diterbitkan pada tahun 1973. Mungkin jebakan sosial dianggap sebagai istilah payung untuk sejumlah situasi strategi yang ditemukan oleh para aktor sosial, di mana elemen utamanya adalah milik mereka. Perilaku ditentukan oleh penilaian mereka atas tindakan orang lain di masa depan. Situasinya yang berikut. Logika situasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Situasinya sedemikian rupa sehingga semua orang menang jika semua orang memilih bekerja sama, tetapi jika orang tidak dapat mempercayai bahwa hampir semua orang akan bekerja sama, tidak ada arti memilih bekerja sama, karena akhirnya bergantung atas kerjasama oleh hampir semua orang. Jadi non-kooperatif mungkin rasional ketika orang tidak mempercayai itu, orang lain juga akan bekerja sama. Kesimpulan, kerjasama yang efisien untuk tujuan bersama bisa datang hanya jika orang percaya bahwa kebanyakan orang juga akan memilih untuk bekerja sama. Tidak ada kepercayaan itu, jebakan sosial akan ditutup tanpa bisa dihindari. Itu adalah kita berakhir dengan keadaan yang lebih buruk bagi semua orang, atau setiap orang menyadari bahwa mereka akan mendapatkan untung dengan memilih untuk bekerja sama. Ahli membiarkan kekuatan keuangan perusahaan atau industri individu untuk menentukan tuntutan upah lokal. Tuntutan upaya serikat pekerja dibuat semakin seragam. Konsekuensinya adalah perusahaan yang kurang efisien dan
industri yang tidak mampu membayar upah pada tingkat yang ditemukan oleh pusat dieliminasi, sementara perusahaan atau industri ekspansif dapat memperoleh keuntungan besar. Kebanyakan dari mereka dipaksa oleh kebijakan pajak untuk digunakan untuk ekspansi lebih lanjut. Kebijakan tersebut memberikan beberapa keuntungan bagi serikat pekerja, terutama dalam hal rasa hormat kebijakan upah internal. Tangkapannya adalah bagaimana mendapatkan legitimasi untuk inisiatif sebesar itu. Badan administratif yang komprehensif yang juga memiliki jangkauan yang luas kekuasaan atas kondisi kerja dari banyak penerima upah individu, dan demikian juga kondisi kehidupan mereka atau bagaimana dilaporkan dalam laporan sosial Kongres Partai Demokrat dengan sifat halus dan makna yang luas untuk banyak kelompok populasi, dikutip dalam Rothstein 1996 tahun halaman 137. Demikian video saya. Terima kasih. Selamat malam.